Halo Pak Greg dan teman-teman semuanya. Apa kabar? Semoga dalam keadaan baik-baik saja ya. Saya Paulina Nirmesita Pusparani akan menyampaikan pendapat saya melalui video reaction kali ini dari perkuliahan yang bertema kebaikan dan kebenaran. Persoalan pertama yaitu apa sih yang saya anggap baik dan tidak baik? Yang saya anggap baik adalah suatu tindakan yang berawal dari dorongan hati nurani, dan kita sebagai pelaku tindakan itu menerima dan melakukan tuntunan hati nurani kita yang baik itu dalam melakukan tindakan yang sesuai, yang baik juga, tidak bertentangan, dan akan menimbulkan tindakan moral, tindakan yang bisa bermakna, berharga bagi diri kita dan orang lain yang berada di sekitar kita yang merasakan tindakan-tindakan kita tersebut. Ada makna di balik tindakan itu. Lalu tindakan yang tidak baik itu tentu sebaliknya, tindakan yang menyeleweng, tindakan yang menolak ajakan hati nurani, padahal dia sudah sadar sebenarnya, dia sadar akan panggilan-panggilan baik itu, tapi dia dengan sadar juga memilih untuk melakukan tindakan-tindakan yang tidak baik, yang tidak sesuai dengan norma agama, norma adat, hukum, atau masih banyak lagi aturan-aturan. Ada 3 hal yang menurut saya menjadi penentu dalam seseorang melakukan tindakan moralitas saat tindakan yang baik. Yang pertama ada objek, yang kedua maksud, yang ketiga ada keadaan. Ketiga hal ini harus baik agar suatu tindakan disebut tindakan moral yang baik, tindakan moralitas. Suatu perbuatan tidak bisa hanya dinilai dari intensitasnya saja atau dari maksud tindakan itu dilakukan. Hal yang pertama adalah objek atau sasaran yang dipilih adalah sesuatu yang mengarahkan kehendak. Objek ini menentukan tindakan dari kehendak sesuai dengan apa yang dikenali dan dinilai baik atau buruk oleh akal budi. Manusia tentu makhluk yang bisa berpikir, bisa membeda-bedakan hal yang baik dan buruk. Objek dapat merusak keseluruhan tindakan kalau objek yang dipilihnya itu menyimpang. Contoh di sini adalah hal perzinahan. Adalah contoh objek yang salah, sehingga jika dilakukan ia menunjukkan kekacauan kehendak, suatu perbuatan yang jahat yang tidak sesuai dengan norma-norma moral dan kehendak Tuhan sendiri. Dan kemudian yang kedua adalah maksud atau tujuan akhir yang diharapkan dari suatu tindakan yang dilakukan itu. Maksud ini tidak hanya terbatas pada pengarahan kepada satu perbuatan saja, tapi bisa juga kepada beberapa perbuatan menuju satu tujuan. Contoh, beberapa banyak kegiatan menuju satu tujuan. Misalnya, kegiatan pelayanan di gereja, kegiatan relawan. Hal ini tentu hal moral, hal baik, hal kemanusiaan yang tujuan akhirnya adalah mengasihi Tuhan. Tujuan akhirnya adalah demi kemuliaan Tuhan. Dan yang kedua, suatu tindakan yang banyak namun dengan satu tujuan. Contohnya di sini tindakan yang satu dengan satu tujuan. Misalnya di sini, misalnya contoh perbuatan bakti sosial. Orang melakukan bakti sosial namun dengan keinginan ingin dipuji orang. Di sini objek tindakannya baik, namun maksudnya menjadi tidak baik karena ingin dipuji orang, ingin panjat sosial, kelihatan saya sudah berbagi. Hal ini menyebabkan tindakan ini menjadi tidak murni lagi, walaupun tujuannya sebenarnya ada baiknya. Dan yang berikutnya adalah maksud baik tidak otomatis membuat tindakan itu menjadi baik. Seperti yang saya katakan tadi, tindakan
yang tidak baik itu merupakan penolakan dari tindakan yang baik. Jadi orang ini sadar sebenarnya ada tindakan, ada maksud dari dalam dirinya untuk melakukan tindakan baik, tapi dia menolak, dia memilih melakukan yang tidak baik. Contohnya, ia menolong sesama untuk menutupi kebohongan, menutupi kejahatan. Misalnya teman kita telah melakukan kejahatan, kita diminta sebagai saksi, namun kita menutupi kebohongan teman kita. Kita menyelamatkan dia dari hukum, menyelamatkan dia dari sanksi daerah, sanksi adat. Tujuan tidak menghalalkan atau membenarkan cara-cara yang seperti itu. Orang yang salah harus dihukum. Hal yang ketiga yang mempengaruhi tindakan baik buruk adalah keadaan atau unsur yang menyebabkan didukungnya tindakan-tindakan manusia itu untuk menjadi baik atau buruk. Keadaan ini bisa membuat seseorang melakukan tindakan yang baik atau yang buruk. Tidak baik, buruk, tidak baik. Misalnya saja, seorang dengan keadaan ekonominya yang sulit, dia akan melakukan pencurian, melakukan perampokan, penjamretan. Hal ini sebenarnya dengan tujuan dia untuk menghidupi keluarga, untuk dengan menurut dia tujuan baik. Namun dengan cara yang penjamretan ini tidak dibenarkan. Contoh, dia sudah menyadari tindakan pencuriannya itu salah, namun dia tetap melakukan dengan intensitas dikurangi, dengan intensitas jumlah uang yang dicuri dikurangi, tapi itu juga tidak menjadi pembenaran dalam tindakan moralitas, tindakan tidak baik, tindakan etika. Keadaan juga dapat meningkatkan atau mengurangi tanggung jawab terhadap perbuatan. Keadaan tidak berdiri sendiri, tapi mengubah suatu perbuatan dari diri sendiri yang sudah buruk menjadi baik atau lebih berubah. Oke, yang berikutnya ada dua hal yang dianggap menjadi dimensi kebaikan. Yang pertama adalah nilai kebaikan yang secara intrinsik. Nilai dianggap baik apabila secara absolut dan objektif memang baik. Meyakini nilai baik itu dari dalam dirinya, lalu diwujudkan dalam kebenaran yang nyata, general truth. Contohnya di sini, misalnya nilai moral, nilai adat, nilai hak asasi manusia, martabat manusia, jika secara intrinsik. Contohnya juga, kita tidak semena-mena mengusir kaum pinggiran, kaum lemah, tanpa menggunakan hati nurani kita. Kita semena-mena memanfaatkan kekuasaan yang kita miliki untuk menindas orang-orang lemah, yang lebih lemah dari kita. Dan yang kedua, nilai kebaikan yang secara ekstrinsik. Sesuatu dianggap baik apabila sesuatu ini, tindakan ini bermakna bagi orang di sekitarnya. Contohnya, kita bisa membantu orang dengan kelebihan yang dipercayakan Tuhan pada kita. Kita mempunyai kelebihan rezeki, kita memberi orang yang kekurangan, dan seterusnya. Kesimpulannya, nilai kebaikan dipertimbangkan secara intrinsik dan ekstrinsik. Kita juga harus mengetahui kebaikan jangka panjang, tidak hanya memikirkan kebaikan yang jangka pendek saja. Kita sebagai pribadi yang sudah dewasa pasti bisa memilih dengan baik, melakukan tindakan-tindakan yang baik. Hal apa saja yang bisa berdampak, menjadi dampak bagi orang lain, dan menjadi fungsi bagi orang lain. Itu kebaikan sebenarnya. Oke, kita lanjut pada persoalan yang kedua, yaitu apa itu kebenaran dan bagaimana manusia memahami kebenaran. Memang dewasa ini sulit sekali menangkap arti kata kebenaran dan wujud dari kebenaran itu sendiri, karena sudah jarang kita temui kebenaran di dunia era sekarang. Terutama dengan berkembangnya relativisme, paham yang mempercayai bahwa tidak ada kebenaran yang mutlak, tidak ada kebenaran yang 100% benar, tapi kebenaran bisa diukur sesuai presentasenya. Setiap orang dapat mengatakan bahwa kebenaran itu menurut Anda apa, menurut saya apa. Hal ini berbeda-beda. Apa yang ada di pikirannya tidak sesuai dengan kenyataan. Jadi, contohnya, orang sedang memakai kacamata warna oranye.
Dia memandang sekitarnya berwarna oranye. Dia memandang daun itu berwarna oranye. Tapi pada kebenarannya daun adalah berwarna hijau. Jadi kebenaran dapat didefinisikan sebagai conformity of mind with reality atau kesesuaian antara pikiran dan realitas. Ya. Oleh karena itu, kebenaran sebenarnya adalah persamaan antara pikiran atau thought dan sesuatu atau thing. Dikatakan formal atau logical truth jika pemikiran memberikan pertimbangan yang benar atau sesuatu yang realistis. Oleh karena itu, kebenaran senantiasa berhubungan dengan pertimbangan di mana pikiran memberikan persetujuan atau ketidaksetujuan akan ide-ide dan realistis di mana ide-ide itu dimanifestasikan karena manusia diciptakan menurut gambaran Allah. Jadi kebenaran itu adalah wujud dari pikiran, pengetahuan yang absolut, yang direalisasikan mutlak, ada sumbernya. Maka manusia mempunyai akal budi atau reason yang terdiri dari akal, intelek, dan kehendak atau will. Dengan akalnya manusia mengetahui kebenaran. Dengan mendapat pengetahuan dan dengan budinya manusia dapat menginginkan kebenaran atau sesuatu yang dia pandang baik. Secara kodrat, manusia mempunyai kapasitas untuk mengetahui kebenaran hakiki, seperti kebenaran tentang dirinya, kebenaran tentang penciptanya. Itu hal yang paling dasar atas kebenaran. Bagaimana manusia membahasakan kebenaran? Michael Polanyi menggolongkan dua jenis pengetahuan manusia. Menurutnya, the whole reality yang hampir tak terbatas. Sebagian kecil merupakan kenyataan yang diketahui, the no reality, sehingga melahirkan knowledge. Selanjutnya, pengetahuan ini sebagian besar masih merupakan pengetahuan yang pre-articulate knowledge, sedangkan sebagian kecil di antaranya merupakan articulate knowledge. Konsekuensinya, manusia pada dasarnya mengetahui lebih banyak daripada yang bisa diucapkan. We know more than we can see. Bagi manusia, pengetahuan dan peradaban mempunyai pengaruh atas kebenaran. Seseorang yang memiliki pengetahuan tinggi, mempunyai kedudukan, mempunyai jabatan, gelar. Pada dasarnya kita menganggap mereka lebih dari kita, lebih mampu dari kita. Manusia akan menyampaikan sesuatu, pernyataan kebenaran itu sesuai dengan apa yang dia tahu, pengetahuan apa yang dia dapatkan, pengalaman apa yang dia punya, dengan baik. Disampaikan dengan baik, disampaikan pada porsinya. Tidak boleh disampaikan berlebih-lebihan atau akan menjadi hal yang tidak baik. Ternyata belum tentu orang yang pandai, orang yang berpendidikan itu sebagian kecil ya, dia bisa menyampaikan, dia bisa merealisasikan kebenaran itu dengan baik. Contoh yang paling sering ini adalah di bagian hukum. Dia mengetahui teori dari kebenaran itu, namun manusia ini tidak bisa menggambarkan kebenaran secara realistis bagi dirinya. Dia menolak kebenaran, menolak hal yang benar itu demi godaan-godaan yang lainnya. Karena itu dari sudut pandangnya saja, dia ingin diuntungkan, dia merasa otoritas, dia tidak menggunakan hati nuraninya di situ. Dia tidak memikirkan pihak-pihak yang tertekan, pihak-pihak yang mengalami dampak-dampak negatif dari tindakan-tindakan itu. Seringkali mereka yang pandai malah memanipulasi orang yang lemah dan menekan orang-orang yang kecil lemah. Bagi manusia, ilmu pengetahuan itu berfungsi sebagai membimbing kita untuk memilih mana yang baik dan yang buruk. Kita sebagai makhluk manusia yang berpengetahuan akan lebih bisa pada umumnya membedakan yang baik dan buruk. Kita manusia dewasa tentu bisa membedakan hal yang baik dan buruk karena kita diciptakan beserta akal dan budi sesuai dengan gambaran Allah. Dan yang kedua, fungsinya menolong kemampuan yang terbatas itu akan menjadi luas jangkauannya. Ilmu dan teknologi modern tidak menciptakan kemampuan baru manusia, tetapi hanya menolong dengan mempertajam dan memperluas kemampuan manusia.
Pada dasarnya kemampuan-kemampuan pengalaman manusia itu secara alamiah sudah ada dalam diri manusia. Namun, pada era modern sekarang, teknologi jaringan informasi teknologi menjadi sumber juga bagi kita dalam menyampaikan kebenaran, dalam mendapatkan kebenaran. Tapi sering terjadi perselisihan dari adanya media-media teknologi, informasi media sosial yang disalahgunakan. Ini adalah contoh realisasi pengetahuan yang dalam menyampaikan kebenaran, dalam membahasakan kebenaran yang tidak pada porsinya. Dalam jurnal yang berjudul Kebenaran dalam Perspektif Filsafat serta Aktualisasinya dalam Menjaring Berita. Hal ini penting seperti tadi, perkembangan era teknologi informasi tentu memudahkan kita mendapat berita dari dalam negeri, dalam daerah, dalam luar kota, luar negeri, dan mancanegara. Itu kita hendaknya memahami dengan baik, dengan teliti kebenarannya, jangan serta-merta langsung kita terima tanpa kita filter. Pada awalnya, pembahasan dalam epistemologi lebih terfokus pada sumber pengetahuannya. Menurut KBBI, kebenaran itu adalah keadaan atau hal dan sebagainya yang benar atau yang cocok dengan keadaan yang sesungguhnya. Misalnya keberadaan berita bencana alam yang memang sesungguhnya, tidak dilebih-lebihkan atau tidak dibuat-buat. Sesuatu yang benar, sungguh-sungguh ada, sungguh-sungguh demikian semestinya. Misalnya kebenaran-kebenaran yang diajarkan oleh agama. Agama tentu mengajarkan hal baik, mengajarkan kebenaran, dan tidak ada agama yang sesat. Hanya ada orang yang sesat. Dan yang berikutnya adalah kejujuran. Kebenaran ini adalah kelurusan hati. Misalnya, tidak ada seorang pun sanksi akan kebaikan dan kebenaran hatimu. Secara singkat, ada pun teori-teori yang terkait akan kebenaran menurut artikel ini. Yang pertama, teori korespondensi adalah teori yang menyatakan adanya dua realitas yang berada di hadapan manusia, yaitu pernyataan dan kenyataan. Menurut teori ini, kebenaran adalah kesesuaian antara pernyataan tentang sesuatu dengan kenyataan sesuatu itu sendiri. Misalnya, kita mengetahui bahwa bahwa Semarang adalah ibu kota Jawa Tengah. Pernyataan ini disebut benar apabila memang kenyataannya, karena memang kenyataannya Semarang adalah ibu kota Provinsi Jawa Tengah. Yang kedua adalah teori koherensi. Pembuktian secara berulang-ulang pada teori ini akhirnya akan melahirkan sebuah postulat yang pada umumnya berwujud kebenaran atau general truth. Menurut teori koherensi, sebuah pernyataan dianggap benar jika tidak bertentangan dengan pernyataan sebelumnya. Jadi sudah ada koherensi, sudah ada pernyataan satu, namun ditambahin pernyataan berikutnya, tapi ini saling terkait dan itu benar adanya. Contohnya pernyataan segitiga sama sisinya ada 3. Kemudian ada lagi pernyataan besar sudutnya ketiganya sama. Hal ini saling berkaitan dan benar adanya. Yang ketiga ada teori pragmatis. Ini berbeda dengan dua teori sebelumnya dalam menentukan kebenaran. Teori pragmatis ini meletakkan dasar kebenarannya pada manfaat praktis dalam memecahkan persoalan kehidupan, yang menganggap pernyataan metafisik sebagai pernyataan yang tidak bermakna, meaningless, karena ia tidak memiliki dasar faktual di dunia empiris. Yang keempat ada teori performa. Kemudian yang keempat ada teori performa. Teori ini berasal dari filsuf John Lawson dan
menentang teori klasik bahwa benar dan salah adalah ungkapan yang hanya menyatakan sesuatu deskriptif. Namun justru ini yang ditolak oleh para filsuf. Contohnya, saya bersumpah, saya berjanji menjadi anak yang baik, anak yang setia. Seakan-akan dengan janji itu kita menjadi seorang yang baik, tidak mengulang kesalahan, setia. Semua terjebak pada pernyataan seperti itu, seolah-olah dengan pernyataan seperti itu sudah terwujud kenyataan, sudah terwujud realitas yang dinyatakan, padahal sebetulnya belum. Yang kelima, teori konsensus. Perkembangan ilmu pengetahuan ditandai dengan pergeseran paradigma lama yang digantikan dengan adanya paradigma yang baru. Contohnya, adanya pergeseran aturan-aturan dalam masyarakat, penerimaan, tata cara penerimaan di masyarakat, social acceptance terhadap sebuah paradigma, terhadap sebuah aturan-aturan baru, kebenaran-kebenaran yang dianggap benar oleh suatu masyarakat. Dan yang terakhir adalah agama sebagai teori kebenaran itu, the religious as theory of truth. Pada hakikatnya manusia hidup di dunia ini adalah sebagai makhluk yang suka mencari kebenaran. Salah satunya untuk menemukan suatu kebenaran adalah agama. Salah satu cara adalah dengan agama. Karakteristiknya sendiri menjadi jawaban atas segala persoalan asasi yang dipertanyakan. Baik manusia, baik tentang alam, tentang Tuhan, dapat mendapatkan kebenaran. Menurut teori agama, wahyu yang bersumber dari Tuhan adalah firman sabda yang benar. Dan yang terakhir, ada pun faktor yang harus diperhatikan dalam memahami kebenaran itu sendiri. Yang pertama, faktor manusia. Manusia ini sebagai pelaku sekaligus penerima kebenaran harus berhati-hati karena sisi faktor dari dalam diri manusia seringkali mempengaruhi, yaitu emosional. Manusia yang memahami kebenaran itu harus menjadi manusia yang dewasa terlebih dahulu. Manusia itu harus menjadi manusia yang berpikir rasional terlebih dahulu, tidak kekanak-kanakan, tidak hyper dalam segala sesuatu, dalam memperlakukan orang, dalam memandang suatu kelompok. Jadi dia dapat memahami kebenaran secara rasional. Dan yang kedua yang diperhatikan adalah faktor pengetahuan. Di sini pengetahuan adalah jembatan antara manusia dan kebenaran itu sendiri. Pengetahuan tentu sangat berkait erat karena tidak ada pengetahuan, tidak ada kebenaran yang tanpa dasar pengetahuan ini. Semuanya harus pengetahuan dan pengalaman. Apakah verifikasi pengetahuan ini dapat memberikan verifikasi kebenaran itu? Adanya bukti, adanya sumber-sumber yang terpercaya. Dan yang terakhir adalah sumber kebenaran itu ya bisa dipercaya atau tidak. Sumber ini harus bisa dipertanggungjawabkan, tidak hanya contohnya dari mulut ke mulut, dari omongan-omongan tetangga, omongan-omongan gosip yang kita tidak tahu sebenarnya itu benar atau sudah ada sumber yang melandasinya. Jadi begitu, cukup sekian pendapat saya mengenai kebaikan dan kebenaran yang menurut saya, menurut beberapa filsuf dan yang terjadi di zaman sekarang ini. Sampai bertemu di video selanjutnya. Bye.